Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini dalam mata kuliah pengantar sosiologi, saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas ya, karena waktu yang sudah kasib ya, kita sudah memasuki minggu ke 10 ya, kalau tidak salah. Kita pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial ya. Jadi di dalam masyarakat itu kemarin kita sudah bercerita tentang kebudayaan, kemudian juga ada interaksi, maka wujud dari bentuk interaksi itu ada pelembagaan ya, ada institusionalisasi ya, pelembagaan ya, atau sering disebut dengan pranata ya, pranata sosial atau lembaga sosial. Lembaga sosial ini adalah bentuknya sebagai jaringan ya, jaringan yang proses yang yang merupakan proses-proses antar manusia atau antar kelompok yang berfungsi untuk wadah manusia untuk menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Maka lembaga sosial ini kalau kita lihat di dalam sosiologi itu ada dua paling tidak ya. Ada yang dibentuk dari atas, ada yang dari bawah gitu. Lembaga yang dari bawah misalnya kalau di Bali ada Subak ya, kemudian ada Matobo kalau di Sumatera ya, ada gotong royong, itu bentuk-bentuk lembaga sosial yang tumbuh dari bawah dari masyarakat, tapi ada juga lembaga sosial yang dibentuk dari atas. Misalnya pendidikan ya, sekolah ya, universitas itu dibentuk oleh pemerintah ya atau oleh yayasan sehingga di situ ada interaksi, kemudian ada proses-proses ke apa kesaling ketergantungan sehingga membentuk adanya norma ya. Jadi di setiap lembaga sosial pasti di situ di dalamnya ada norma-norma ya. Ada aturan-aturan yang harus kita sepakati. Apapun itu. Termasuk lembaga sosial yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga adalah bentukan ya dari sebuah masyarakat yang kecil tapi juga dilembagakan dan diatur oleh pemerintah. Jadi ada gabungan antara top down dan bottom up ya. Jadi lembaga sosial saya kira di dalam sosiologi ini sering kita belajar ya dan agak abstrak sifatnya, tapi kita bisa merasakan itu ya, bentuk-bentuk dari sebuah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini fungsinya adalah sebagai pedoman ya, pedoman dalam bertingkah laku kita sebagai masyarakat atau sebagai warga untuk saling menghargai sehingga terjadi keutuhan suatu masyarakat. Ya, jadi lembaga sosial ini ada aturan, di situ ada norma sosial, ada norma agama, dan bentuknya adalah dalam konteks pengendalian sosial. Jadi itu ada tiga ya, paling tidak ada tiga. Kalau kita bercerita tentang lembaga sosial, pasti di situ ada norma dan di situ ada bentuk sosial kontrol ya, pengendalian sosial. Untuk apa gunanya? Supaya kita tertib ya, supaya kita teratur ya. Maka lembaga-lembaga sosial ini dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat supaya kita bisa saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan dan mencapai tujuan. Gitu. Jadi ini fungsi-fungsi dari kelembagaan eh, sosial di dalam masyarakat. Nah, norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu kita lihat kalau kita juga bisa belajar di dalam antropologi, misalnya norma itu bisa bentuknya macam-macam ya. Nah, norma ini apa? Norma ini adalah patokan perilaku ya. Patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kalau kita belajar kebudayaan di dalam antropologi kemarin ya, bahwa norma ini bersifat relatif ya. Karena kenapa? Karena budaya bersifat relatif, cultural relativism. Jadi budaya itu bersifat relatif. Tergantung konteks dan teksnya, tergantung ruang dan waktunya, time and space-nya berbeda-beda ya. Bisa saja waktu berbeda, tempat yang sama. Misalnya waktu sekarang dengan nanti yang akan datang atau waktu sekarang dan yang dahulu itu berbeda dalam konteks memahami norma. Atau bisa juga tempatnya gitu. Waktu yang sama tempat yang berbeda. Misalnya kita di sini di Sumatera mungkin berbeda dengan yang di Papua misalnya. Nah, ini norma-norma sosial ini sebagai pedoman perilaku dari sebuah kultur masyarakat tertentu gitu. Maka di dalam norma itu
eh, merupakan pengendalian ya, proses pengendalian sosial kontrol ya. Nah, biasanya manusia seringkali eh, di apa ya dirancukan antara lembaga sosial dengan organisasi sosial. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebetulnya agak mirip antara lembaga sosial dengan organisasi sosial. Ya. Tapi biasanya kalau organisasi ini dibentuk ya oleh di atas ya, oleh masyarakat yang sifatnya ada aturan-aturan lebih ajeg seperti itu. Nah, norma-norma sosial yang dibentuk oleh masyarakat tentang norma kesusiaan biasanya, terutama misalnya dalam konteks-konteks budaya ya. Beda lagi dalam konteks-konteks keagamaan. Nah, norma juga sering disebut dengan peraturan sosial ya. Norma menyangkut biasanya tentang yang pantas, cocok, tidak cocok ya, baik, buruk. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, terkait dengan norma, maka terkait dengan sistem nilai gitu. Tentang kepatutan ya. Tentang kepatutan mengenai manusia. Nah, norma-norma ini tidak boleh dilanggar ya. Tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar akan terjadi kegoncangan sistem, maka muncullah sanksi-sanksi sosial ya. Sanksi-sanksi sosial kalau kita berbicara tentang Durkheim ya, maka sanksi itu ada yang dua ya, ada yang represif, ada yang restitutif. Gitu. Ingat di mata kuliah yang lalu ataupun mata kuliah di teori sosiologi klasik ya. Jadi seperti itu. Nah, norma-norma juga berbentuknya macam-macam ya. Kalau kita lihat dan kita belajar di antropologi maupun sosiologi ada yang namanya usage ya. Tulisannya usage ya. Jadi norma ini adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh individu ya dalam suatu masyarakat secara terus-menerus ya. Jadi ini merupakan norma umum ya, norma umum yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Misalnya kita kita lihat misalnya cara makan ya, cara makan bahwa kita harus makan duduk, kemudian kalau misalnya lewat pada orang yang ada orang kerumunan kita permisi, kemudian kita salam, itu bentuk-bentuk norma yang wajar dan kita lakukan terus-menerus ya sepanjang waktu ya. Jadi kalau kita misalnya makan berdiri, kemudian sambil jalan, kemudian ada orang kerumunan kita lewat tanpa sopan santun, itu juga dianggap melanggar norma. Walaupun pelanggaran seperti ini tidak selamanya harus disanksi, diberikan sanksi dengan yang sifatnya represif seperti itu. Tapi pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan dianggap kurang sopan, ya, tidak pantas, karena menyangkut kepatutan dan kewajaran. Ya. Ada lagi bentuk norma lain, misalnya Volksway. Ya. Volks itu rakyat, masyarakat, way, cara. Ya. Jadi cara-cara atau bentuk-bentuk yang dilakukan oleh individu atau oleh masyarakat yang berulang ya dalam bentuk yang sama dan dilakukan secara sadar ya, untuk tujuan-tujuan yang jelas dan dianggap benar. Misalnya bentuk-bentuk Volksway ini yang memberi hadiah gitu ya kepada orang yang berprestasi, kemudian memakai baju yang bagus waktu kuliah, kemudian kita apa namanya tuh menerima memberi dengan tangan kanan. Ini kan bentuk-bentuk yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita bilang kalau ada anak kecil, coba duduknya yang baik anakku, ya beri mana tangan manisnya. Ini bentuk-bentuk kebiasaan ya yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita terutama. Mungkin di tempat lain tidak seperti itu lagi ya. Cara-cara kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Kemudian ada lagi bentuk norma yang lain, mores ya. Tata kelakuan ya. Ini adalah kumpulan perbuatan yang mencerminkan ya kita sebagai manusia ya, secara sadar untuk melaksanakan pengawasan dan terhadap kontrol-kontrol perilaku kita dan sifatnya memaksa ya. Mores ini sifatnya memaksa. Ingat, jadi kalau kita belajar Durkheim ada fakta sosial. Jadi norma itu di luar diri kita dan kita begitu lahir kita sudah diatur oleh norma kita ya, di mana kita hidup dan sifatnya memaksa ya. Tata kelakuan gitu kita harus kita ikuti seperti itu. Misalnya macam-macam ya yang sifatnya ada larang-larangan dalam bahasa antropologi namanya pantang larang ya, tabu ya, karena dianggap melanggar norma ya, melanggar mores ya, tata kelakuan ya, kelakuan misalnya kepatutan ya, kepatutan misalnya kita tidak boleh bertamu pada jam malam, kemudian kita berdua-berduaan di tempat sunyi, ini dianggap melanggar norma dan itu bisa dikenakan sanksi ya.
Bahkan dalam bahasa yang ininya misalnya melakukan pembunuhan misalnya atau incest itu juga dianggap melanggar mores ya, tata kelakuan seperti itu. Ada lagi bentuk yang lain adalah custom. Ya. Custom seringkali diterjemahkan menjadi adat istiadat ya. Nah, adat istiadat ini jadi tingkatan norma tadi dari mulai usage, kemudian Volkswagen, kemudian Morse, kemudian custom ini ada dalam setiap kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, adat istiadat ya ini merupakan bentuk yang paling tinggi karena sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan umum yang dilakukan oleh suatu kultur tertentu ya. Jadi pelanggaran terhadap adat istiadat bisa menerima sanksi yang sangat keras, baik langsung maupun tidak langsung ya. Misalnya orang melanggar hukum adat akan dibuang atau diasingkan dan lain-lain. Nah, ini yang saudara kali pahami di dalam konteks kelembagaan sosial. Jadi setiap lembaga sosial pasti ada aturan-aturan, termasuk kita di perguruan tinggi yang biasanya disebut dengan asosiasi ya bentuknya, yang bentukan lembaga ini adalah dibentuk oleh pemerintah dari atas ya. Maka di sini banyak aturan, banyak seperangkat norma-norma yang harus kita lihat, peraturan akademik, tata tertib kuliah, kemudian apa lagi ya. Banyak kalian lihat, ini adalah bentuk-bentuk norma yang kalian bisa lihat dan kalian bisa rasakan. Kalau kalian melanggar norma, tentu kalian akan ada sanksi. Sanksinya dari yang sederhana, misalnya tidak lulus, kemudian diskor sampai pada dikeluarkan ya dari kampus seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk sederhana yang kalian harus pahami di dalam belajar lembaga ke lembaga sosial ya. Jadi lembaga sosial ada yang dibentuk dari atas, ada yang dibentuk dari bawah. Biasanya yang dari bawahnya lebih kuat ya, lebih mengakar. Ingat akar itu di bawah. Jadi biasanya bentukan masyarakat itu lebih solid ketimbang bentukan lembaga sosial yang dari atas. Karena sifatnya kalau yang dari bawah itu transformatif ya. Tapi kalau di atas sifatnya transplantasi, dicangkok seperti itu. Kadang-kadang tidak cocok dengan kultur masyarakat setempat. Oke, saudara ya. Itu dulu kita bercerita, nanti kita habis ini bercerita mungkin tentang stratifikasi ya. Karena ini mata kuliah dasar, kalian harus paham ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dulu. Ini yang bisa saya sampaikan ya, di tengah kesibukan saya, dan saudara juga mungkin di daerah masing-masing tetap simak ya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.